Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Talibatil karimat fi as-saff ats-tsani 'ashar. Asy-syu'batul 'ulum wal lughah. Nahnu fi darsil balaghah wa hadha liqa'una al-'ashir. Wa ma zilna fi الدرس الذي تكلمنا قبله ونحن في الرابع منه. نحن في صفحة 116. Talibat, antunna lihat di halaman 116. Ini masih terkait yang dibahas sebelumnya, dan ini bagian yang terakhir, yang keempat. Naam. Di halaman 116 ini ini contoh-contohnya. Kemudian penjelasannya ada di halaman 119. Sebentar kita lihat. Di sini yang paling bawah, kalian lihat, yang paling bawah nomor 4. Taib. Yani kelompok jim 1, 2 dan 3. Ini kita bacakan minggu sebelumnya. Sekarang yang keempat. Ini dua contoh untuk wa'aksuhu, yani lawan dari yang sebelumnya. Sebelumnya adalah ta'kidu al-madah bima yushbihu dzam. Kemudian aksunya yang kita baca sekarang adalah ta'kidu dzam bima yushbihul madah. Sekali lagi lihat yang paling bawah sekali sekarang ini. Nomor 4. Qala asy-sya'ir. Hadza misal. Qala asy-sya'ir ya talibat. Langsung pindah ke halaman 117. Naam, halaman 117 inilah dua contoh untuk pembahasan yang keempat, yaitu ta'kidul azzam bima yushbihul madah. Naam. Apa contohnya? Yang keempat, qala asy-sya'ir la'imut tiba'i siwa annahu jabanun yahunu 'alaihil hawanu. Naam, kurang lebih artinya adalah laimut tiba'. Tabiatnya atau perangainya, tiba' yani tabiat ya talibat atau perangai. Laim itu hina. Tabiatnya hina. Yani buruk, jelek. Berarti ini celaan atau pujian. Naam ya talibat, ini adalah celaan. Yani seorang penyair mengatakan ya, dalam kurung, dia adalah perangainya buruk. Berarti dia sedang mencela. Siwa, hanya saja. Siwa di sini sama maknanya dengan kata sambung sebelumnya seperti illa dan juga ghaira atau baida dalam sebuah hadis. Hanya saja atau kecuali. Taib, kalau sampai di sini ya talibat, kalau seandainya Anda berhenti di sini, maka apa yang ada di dalam benak kalian? Naam, yang ada di benak kalian adalah kemungkinannya bahwa kalau kita katakan kecuali atau hanya saja, berarti hal baik yang akan disebut berikutnya. Tapi coba kita lihat. Siwa annahu jabanun, hanya saja atau kecuali dia seorang pengecut. Jaban artinya adalah pengecut. Berarti ini pujian atau celaan. Nah, ini celaan lagi. Jadi pertama dia mencela, kemudian dia kecualikan, dan celaan lagi yang disebut berikutnya. Nah, bagaimana gambaran pengecutnya? Yahunu alaihil hawanu. Nah, yahunu alaihil hawan yang kurang lebih artinya mudah baginya kehinaan. Yahun artinya yashul, yani mudah. Alaihi baginya al-hawan. Al-hawan yang kurang lebih artinya adalah kehinaan. Dia mudah saja berbuat hal-hal yang rendah, begitu, yang rendahan. Naam. Taib. Hadza misal li ta'kidiz dzam bima yushbihul madah.
Kita lihat yang nomor 5 ya talibadan ini terakhir. Contoh yang lain atau contoh kedua untuk masalah ta'kiduz dzam bima yushbihul madah. Yani perkataan itu adalah la fadla lil qaumi. La fadla lil qaum, tidak ada keutamaannya kaum itu. Jadi dia berbicara tentang sebuah kaum, sekelompok manusia. Sekelompok manusia itu atau satu kaum itu tidak ada fadl, tidak ada kelebihannya, tidak ada keutamaannya. Celaan atau pujian. Naam, ini adalah celaan. Illa, kecuali. Naam, atau hanya saja. Ini isyaratnya seharusnya pujian setelahnya. Tapi kita lihat. Annahum la ya'rifuna lil jari haqqahu. Kecuali atau hanya saja mereka tidak mengetahui haknya tetangga. Pujian atau celaan. Naam, ini adalah celaan. Jadi pertama dicela, kemudian dikecualikan, tapi dicela lagi. Berarti ini adalah ta'kiduz dzam, memastikan celaan. Bima yushbihu al-madah, dengan sesuatu yang mirip dengan pujian. Kenapa mirip? Karena dikatakan hanya saja, kecuali, illa. Tapi ternyata memang benar-benar dia dicela. Tayyib, ini terbalik dengan yang sebelumnya, ta'kidul madah bima yushbihu dzam. Naam, kita lihat penjelasannya ya talibat fi safhah 119. Iftahna mubasyarah 119 هنا. طيب الثالث هذا قرأنا في الأسبوع الماضي تأكيد المدح بما يشبه الذم ونحن الآن في رقم 4. Kalian langsung lihat yang nomor 4 ya talibat, halaman 119, nomor 4 yang di bawah. Naam, 2 baris di bawah. Naam, judul babnya adalah ta'kiduz dzam bima yushbihul madah, memastikan celaan dengan sesuatu yang mirip dengan pujian. Taib, ana aqra bisur'ah. Unzur ilal mithalaini al-akhirain. Lihatlah kedua contoh yang terakhir. Dua contoh terakhir maksudnya adalah pada halaman 116 pada kelompok jim. Dua terakhir adalah yang nomor 4 dan 5 yang baru saja kita baca. Tajidhuma yufidani dzam. Engkau mendapati kedua contoh tersebut memberi faidah celaan. Fafil mithalil awal, pada contoh yang pertama, wasafa syairu, sang penyair mensifati. Lihat ke halaman 120 sekarang. Sang penyair mensifati mahjuwahu, yani orang yang dicaci begitu. Kalau bahasa sekarang dibully ya Banat. Jadi apa bahasa Arabnya membuli? Ini dia, haja yahju. Haja yahju yakni kurang lebih bahasa modernnya adalah membuli. Berarti mahju wahu yakni orang yang dia bully atau maksudnya adalah yang dicela begitu. Bi annahu sayyul akhlaq, bahwa dia adalah buruk akhlaknya. Kalian lihat tadi atau kalian dengarkan tadi ketika Ustadz baca, penyair mengatakan la'imut tiba', buruk akhlak. Kemudian summa ata bi adat istitsna, lalu dia datangkan huruf pengecualian. Adat artinya harf, yakni huruf. Istitsna ini pengecualian. Dia datangkan adat istitsna, yaitu kata siwa. Siwa artinya dengan illa sama. فأصبحنا نتوقع أن الشاعر سيضفي على ذلك الشخص صفة مدح. فأصبحنا, lalu kita natawaqqa, menyangka. Lalu kita jadi menyangka anna syair, bahwasanya sang penyair sayudfi, akan dia tambahkan, sayazid yani ala dzalika syakhs sifat madh, akan ditambahkan untuk orang yang dia sebutkan itu yaitu sifat pujian. Kita menyangka begitu.
karena dia mengatakan kecuali atau hanya saja. Walakinnahu khalafa ma natawaqqa'uh. Tapi dia kenyataannya dia menyelisihi apa yang kita sangka. Fa'adhafa ilaihi sifata dhammin ukhra. Lalu dia tambahkan kepada orang itu adalah sifat cacian, celaan yang lain. Wahya annahu jaban, dan bahwasanya dia yaitu pengecut. Sudahlah di awal dia mengatakan laimut tiba', tabiatnya adalah jelek. Siwa annahu, hanya saja dia jaban, pengecut. Taib, kalian lihat lagi ini halaman baris ketiga dari halaman yang kita lihat. Annahu jabanun la yuhissu bidzulli wa la yash'uru bil hawan. Dia adalah seorang pengecut yang tidak merasa terhina. Mudah saja baginya, maksudnya dia tidak menganggap kehinaan, hal rendahan itu dia tidak merasa. Wala yash'uru bil hawan, dia tidak merasa. La yuhissa ma la yash'ur bimakna wahid ya talibat. Artinya sama. La yuhissu tidak merasa, la yash'ur tidak merasa. Dia tidak merasa terhina dan tercela. Taib, kita lanjut. Wa fil mithali as-tsani, pada contoh yang kedua. Kedua maksudnya adalah nomor 5 pada kelompok jim. 2 untuk bahasan ini maksudnya. Fil mithali as-tsani, pada contoh yang kedua, nafa 'anil qaumi kulla fadl. Sang penyair dia meniadakan, menafikan, nafa, dari kaum itu semua kelebihan. Tidak ada la fadla lil qaum, tidak ada kelebihannya kaum itu. Illa, dia katakan illa, kecuali. Summa ata bi adat istitsna, lalu dia datangkan huruf pengecualian. Waliyaha artinya ya thalibat jaa ba'daha. Waliyaha sama dengan jaa ba'daha, datang setelahnya, setelah istitsna, setelah ada istisna, sifat dzam ukhra, sifat celaan yang lain. Bukan pujian, tapi justru datang lagi sifat celaan yang lain, yaitu wahya, yaitu annahum la ya'rifuna lil jari haqqahu, bahwasanya mereka tidak mengenal, tidak mengetahui tentang haknya tetangga. Berarti itu adalah celaan yang lain. Wa mithlu hadzal uslub, na'am, kalian lihat sekarang di sini yang atas. Wa mithlu hadzal uslub yusamma ta'kid al-madh bima yushbihu az-zam wa huwa ala naw'ain. Dan yang seperti ini, uslub seperti ini pemilihan kalimat seperti ini yang dinamakan dengan ta'kiduz zam bima yushbihul madh. Memastikan celaan dengan sesuatu yang mirip dengan pujian. Dan dia ada 2 caranya, wahwa naw'an, yaitu 2 macam. 2 macam caranya penyair merangkai ta'kidu az-zam bima yushbihul madh. Yang pertama caranya adalah an yuthbata li syai'in sifatu dzam, yaitu dengan ditetapkan. Ini terbalik dengan yang sebelumnya ya thalibat. Yang sebelumnya yang ketiga ini kebalikannya. Taib, yang ini an yuthbata li syai'in sifatu dzam, ditetapkannya untuk sesuatu sifat celaan. Tsumma yu'ta ba'daha bi adati istitsna taliyaha sifatu dzammin ukhra, atau taliha sifatu dzammin ukhra. Ditetapkannya untuk sesuatu sifat celaan, lalu dia datangkan huruf pengecualian yang datang lagi setelahnya sifat celaan yang lain. Taib, yang kedua caranya adalah as-tsani an yustathna min sifati madh manfiyah sifatu dzam, yaitu dikecualikannya dari sebuah sifat pujian yang ditiadakan, yaitu sifat celaan. Ana ulangi. An yustathna min sifati madhin manfiyatin sifatu dzammin. Dikecualikannya, atau caranya adalah dikecualikan dari sifat pujian yang ditiadakan,
yaitu sifat celaan. Masih bingung? Taib, ana ulangi lagi. An yustathna min sifati dhammin min sifati madhin manfiyatin sifatu dham. Terjemahan bebasnya ya talibat, dikecualikan sebuah sifat celaan dari sifat pujian yang ditiadakan. Nah, mudah-mudahan bisa lebih paham. Jadi sekali lagi anak ulangi, jadi an yustathna, sebenarnya kalimat ini berbunyi an yustathna sifatu dhammin min sifati madhin manfiyah. Tapi dikedepankan yang belakang, di belakang kan yang ke depan. Dikecualikannya sebuah sifat cacian atau celaan dari sifat pujian yang ditiadakan. Nah, berarti minus tambah minus ini. Taib, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa difahami. La nutil alaikunna fi hadzal bab ya talibat. Wa naktafi ila huna. Kita cukupkan sampai di sini. La'allakunna fahimtunna ma syarahna wa istafadtunna min hadzal dars wa tastati'na an tutabbiqna fi maharatil kalam fi maharah al-lughah al-arabiyyah. Barakallahu fikunna ya talibat. إلى اللقاء في الدرس الجديد إن شاء الله في الأسبوع القادم. نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.